Terima kasih masih bersama Pak Farul Razi. Pak Farul, rencana ibadah haji kita bagaimana? Apakah tetap jalan atau tahun ini di cancel dulu nih? Ya. Sampai saat ini kita masih menyiapkan 3 alternatif. Satu, tetap jadi berangkat dengan full kuota. Kedua, tidak jadi berangkat tapi mungkin setengah kuota karena mungkin takut di Saudinya sesak-sesakan. Ketiga, ya batal sama sekali. Informasi rencana kami memberangkatan kloter pertama itu tanggal 26 Juni. Sehingga kalau sampai terlalu mendesak, tidak mungkin kita bisa lanjut persiapan. Sehingga kami sepakat bahwa memutuskan tanggal 20 Mei ini, jadi berarti bangsa 2-3 hari, 4 hari menjelang Idul Fitri, tidak ada keputusan, kita anggap keputusannya no-go gitu ya. Berarti tidak jalan? Tidak jalan. Ya. Kenapa kita ambil tanggal 20 Mei? Karena tadi selalu dekat sudah dengan waktu pemberangkatan tanggal 26. Kedua, di Saudi itu menjelang Lebaran itu tanggal 20-an itu mulai cuti panjang. Cuti 2 minggu, nggak salah saya ya, 2 minggu. Jadi nggak mungkin kita masuk kemudian ya go, hanya waktu seminggu, nggak mungkin, nggak ada persiapan. Kalau skenario yang kedua jalan bertahap, kita kan kuota 221.000. Nah, kira-kira itu gitu. kira-kira berapa persen dulu yang berangkat? Kalau yang kedua setengah itu mungkin kita akan berangkat kan ya satu urutan tetap urutan waktunya, urutan namanya. Tapi kedua kecuali ada nama-nama yang kita khawatirkan usianya terlalu tua, lanjut agak lemah. Sebaiknya digeser aja ke belakang lah gitu ya. Tapi tentu aja berdasarkan kesepakatan nanti kan nggak mudah semudah itu. Orang mau digeser meskipun kita bilang ibu udah kurang sehat nggak usah berangkat. Kalau tidak ditunjukkan dengan hasil yang otentik betul bahwa itu hasil pemeriksaan kesehatan, itu pasti akan sulit. Jadi tetap akan berorientasi kepada hasil kesehatan. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa semua implikasi ini sudah kami hitung dengan siapkan dengan baik, terutama dari aspek dana-dananya. Pasti tidak akan ada jamaah yang dirugikan dalam kaitan dengan keuangan terutama ya. Dan kedua, tidak akan ada yang dirugikan dalam masalah urutan pemberangkatan. Kalau tadi saya bilang ada yang kita geser ya tentu hanya dari aspek alasan kesehatan saja gitu. Dan itu akan kita lakukan. Nah, masalah uang pada saat rapat kerja dengan DPR Komisi 8 pada tanggal 11 yang lalu, Senin lalu, kami sependapat bahwa uang yang telah dilunasi oleh jamaah yang akan berangkat kali ini itu supaya dimasukkan ke Badan Pengelola Keuangan Haji tetapi secara terpisah. Supaya nilai manfaatnya bisa dimanfaatkan untuk mereka. Bukan untuk orang banyak jemaah haji. Jadi kalau tidak terpisah nanti nilai manfaatnya jadi nilai manfaat bisa dipakai orang banyak, jemaah yang lainnya. Padahal ini asalnya dari uang mereka, sehingga nilai manfaatnya dipakai oleh mereka sendiri juga pada saat akan berangkat insya Allah misalnya pada tahun depan seperti itu. Ini soal kesehatan ya, kalau kita baca rekomendasi dari gugus tugas, itu mereka yang selama ini meninggal ya, kebanyakan itu yang punya penyakit bawaan dan usia di atas 45 ya. Penyakit bawaan seperti hipertensi, diabetes, jantung, dan asma. Nah, apakah ini akan menjadi pedoman bagi Departemen Agama supaya mengatur mereka yang punya penyakit bawaan usia lanjut tidak boleh pergi, Pak? Ya, tapi keputusan itu kita ambil dari keputusan hasil pemeriksaan kesehatan. Jadi kita harapkan dokter-dokter yang masuk dalam tim kesehatan itulah yang merekomendasi. Ini tidak boleh berangkat karena begini-begini. Nah, berarti itu kita gunakan itu ya. Karena kalau kita gunakan hanya berdasarkan bujukan dengan tidak tanpa alasan rekomendasi dari aspek kesehatan, saya kira pasti orang-orang itu, wah biarin aja saya mati di sana juga nggak apa-apa. Gitu. Malah berkah mungkin ya. Tapi kembali kalau dari aspek kesehatan bisa kita tunjukkan mudaratnya lebih banyak. Misalnya kalau ibu berangkat, ibu bukan saja masalah dengan ibu, tapi juga ibu akan menularkan orang sepesawat itu, misalnya sebagainya. Sehingga mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Lain-lain. Nah, tapi tentu berangkatnya dari hasil tes kesehatan. Itu yang akan kita gunakan. Ini Pak Farul, ini terakhir ya. Ini ada pesan khusus bagi umat muslim di Indonesia terkait Lebaran tahun ini di tengah pandemi Corona? Ya. Tadi seperti saya pesan tadi, satu, tetap jangan mudik. Karena saya tahu semakin dekat kepada Lebaran, godaan mudik itu semakin tinggi. Kedua, jangan sholat Idul Fitri di lapangan atau di masjid. Karena masa atau jamaah yang begitu banyak, ratusan katakanlah, mungkin ada ribuan.
itu sangat riskan tentang penularan COVID-19. Jadi jangan dilakukan. Lebih baik kita sekarang ya tetap sajalah sholat secara perorangan di rumah atau bersama keluarga inti. Ada saatnya nanti pasti pemerintah memikirkan ada relaksasi atau yang saya sebut revitalisasi rumah ibadah. Karena semua kita pasti memimpikan itu. Dan juga Majelis Ulama juga berpikir bahwa ada alternatif-alternatif seperti itu. Jadi kita pasti akan memikirkan masalah itu karena memang revitalisasi rumah ibadah betul-betul akan sangat membantu kita dalam mengatasi, dalam memohon kepada Tuhan karena memang permohonan yang menjadi lebih masif. Mudah-mudahan Tuhan berkenan mengabulkan kita. Kembali saya katakan, tetap jangan mudik, kemudian jangan sholat Idul Fitri di lapangan maupun di masjid, sholat di rumah saja. Dengan tidak lupa mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terima kasih. Mungkin bisa ucapkan selamat lebaran sekalian. Boleh. Umat muslimin maupun muslimat dimanapun berada, saya Menteri Agama Republik Indonesia atas nama Kementerian Agama, atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Kehadiran COVID-19 tidak boleh sedikit pun mengurangi kegembiraan kita dalam menyambut hari kemenangan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Ya. Pemirsa, demikian spesial interview. Sampai jumpa.